Di sini udah ada minumnya. Nomor 2. Aktivasi atau pematangan oosit kata ditandai melalui modul penyinyalinan MAP kinase. Nah, peningkatan hormon progesteron memicu modul ini dengan merangsang penerjemahan mRNA MOS. Jadi di dalam teks ini dikatakan bahwasanya ketika terjadi peningkatan hormon progesteron, maka dia akan memicu modul ya atau memicu reaksi. Nah, kemudian protein MOS memulai kaskade fosforilasi sehingga berujung pada aktivasi oosit. Pematangan mudah dinilai secara visual dengan adanya bintik putih di tengah-tengah permukaan oosit yang berwarna coklat. Oke. Jadi kita bahas ya dulu pelan-pelan dari tahap pertama dulu. Dimulai dari bagian progesteron, di mana ketika hormon progesteronnya meningkat, jadi ketika terjadi peningkatan, ternyata progesteron ini akan mempengaruhi ekspresi gen, mempengaruhi terjadinya ekspresi gen dari messenger RNA MOS atau susunan nukleotida yang mengandung kodon untuk membentuk protein MOS gitu ya. Nah, jadi di sini MOS mRNA nanti ketika ada progesteron itu akan dilakukan proses translasi. Nah, di sini dia akan memicu proses translasi protein MOS ini. Nah, kemudian protein MOS yang terbentuk ini mengalami fosforilasi ya. Jadi di sini dia mengalami kaskade fosforilasi. Nah, ketika dia mengalami kaskade fosforilasi, maka protein yang terbentuk itu akan aktif atau akan mengalami penambahan fosfat. Nah, penambahan fosfat itu dapat diketahui adanya pemendaran pada bagian proteinnya. Nah, ini berarti dia sudah teraktivasi. Nah, ini adalah protein MOS pertama. Kemudian protein MOS yang pertama ini dia akan mengalami fosforilasi kedua ya. Nah, di sini ada kaskade fosforilasi lagi di mana fosfat dari protein MOS akan dipindahkan menuju ke bagian MEK ya. Jadi awalnya ini MEK-nya inaktif atau belum aktif gitu ya. Kemudian ketika dia ketambahan fosfat dari protein MOS, dia sama mengalami aktivasi juga gitu. Nah, berikutnya MEK1 akan mempengaruhi fosforilasi. Jadi di sini ada kaskade fosforilasi yang ketiga. Fosforilasi yang ketiga dengan memberikan fosfat dari MEK1 ke protein MAP kinase. Jadi ini dia dipindahkan lagi ke bagian MAP kinase. Sehingga ketika MAP kinase menerima fosfat dari MEK1, maka dia akan mengalami fosforilasi atau teraktivasi di sini. Nah, teraktivasinya MAP kinase ini akan memicu maturasi atau pematangan oosit. Maturasi
atau pematangan sel oosit. Jadi ketika dia belum dipengaruhi oleh MAP kinase, perhatikan di bagian coklatnya tidak ada bintik putih. Nah, di sini belum ada bintik putih. Ini menandakan bahwasanya oositnya belum matang atau imatur. Nah, kemudian ketika dia sudah teraktivasi oleh MAP kinase, maka pada bagian coklatnya di situ ada bintik putih. Nah, adanya bintik putih ini dapat dijadikan sebagai marker atau penanda bahwasanya oositnya sudah matur atau sudah matang, sehingga nanti ini akan siap dilakukan pembuahan. Jadi kalau misalkan dia dalam kondisi yang seperti ini, nah kan ini belum ada bintik putihnya di bagian tengah, maka dia belum siap dilakukan pembuahan. Nah, namun ketika nanti dia sudah dilakukan pematangan oleh MAP kinase, baru nanti akan terbentuk bintik putih yang menjadi penanda atau marker matangnya oosit gitu. Jadi ini adalah serangkaian yang saling berhubungan satu sama lain antara reaksi yang pertama dengan reaksi kedua. Jadi nanti untuk kaskade fosforilasi ini merupakan reaksi yang saling berhubungan satu sama lain. Berhubungan satu sama lainnya. Dan untuk reaksi ini bersifat mengaktifkan ke tahap berikutnya gitu ya, atau memberikan efek domino. Memberikan efek domino atau yang lebih besar pada tahap berikutnya. Jadi misalkan kalau di tahap awal di sini dia mengalami gangguan, entah progesteronnya menurun atau ada suatu inhibitor yang menghambat ekspresi dari mRNA, maka nanti tahap yang berikutnya tidak akan terjadi. Nah, itu adalah kaskade fosforilasi. Jadi dia akan memberikan efek domino pada tahap yang berikutnya, itu untuk yang gambar ini ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita akan bahas untuk soal yang pertama ya. Nah, MOS merupakan MAP kinase atau 3 kali ya, posisinya 1, 2, 3. Dan MEK1 merupakan MAP kinase ada 2 kali pada oosit kata. Nah, kalau kita lihat pada bagian protein MOS ada di mana? Dia ada di tahap awal kan? Di sini kan, berarti posisinya dia akan bertindak sebagai pemicu awal. Kalau misalkan pemicu awal gagal, maka untuk tahap kedua, tahap ketiga juga akan gagal gitu ya. Nah, berarti di sini karena posisinya dia ada di paling awal, maka menempati untuk kinase. Kemudian ini benar ya, sampai sini dia benar. Yang kedua, MEK1 merupakan MAP kinase. Nah, di mana posisi dari MEK1? Ternyata posisinya ada di tahap kedua ya. Ini yang pertama di bagian sini. Di bagian sini ini pertama. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, karena dia posisinya pada bagian kedua, berarti dia bertindak sebagai apa istilahnya, kayak bukan maturasi ya, atau
fosforilasi yang kedua ya, berarti ini kinase 1, kinase 2. Berarti ini benar ya, dia menepati pada kinase 2. Berarti ini 1, 2 benar. Nah, jadi untuk yang A ini benar ya secara pernyataannya. Nah, sebagai catatan di sini, ternyata progesteron ini akan bekerja melalui reseptor membran non-genomik. Tahu nggak kenapa dia bekerja sebagai reseptor membran? Seharusnya kan kalau dia golongan steroid atau lipid, dia adalah reseptor intraseluler. Nah, tetapi katakan di sini dia dikatakan sebagai reseptor membran non-genomik. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Nggak tahu. Jadi kenapa dia dikatakan sebagai reseptor membran? Karena untuk aktivasi ini terjadi pada oosit amfibi. Nah, amfibi ini dia untuk fertilisasinya dia internal apa eksternal? Fertilisasinya adalah eksternal, mirip ikan ya. Nah, jadi dia untuk fertilisasinya dia eksternal. Jadi nanti progesteronnya akan dilepaskan dari tubuhnya induk betina, kemudian nanti dia akan menempel pada reseptor membran yang ada di bagian permukaan oosit, baru dia akan memulai kaskade fosforilasi. Makanya di situ dia tidak secara intraseluler, melainkan dia secara membran gitu ya. Karena dia fasilitasnya adalah eksternal, berbeda dengan kelompoknya reptil, kemudian aves, kemudian mamalia gitu ya. Nah, ini kan dia notabene adalah fertilisasi internal. Fertilisasinya dia internal. Sehingga untuk bagian oositnya itu disimpan di dalam tubuh induk betina, baru nanti dia dikeluarkan ya, kayak gitu. Nah, maka untuk progesteronnya itu bersifat reseptor intraseluler. Jadi untuk progesteronnya bekerja melalui reseptor intraseluler. Nah, kemudian kalau dia intraseluler, maka transduksinya itu lambat. Berbeda dengan pada membran. Kalau membran untuk proses transduksinya atau kerjanya sangat cepat gitu ya. Nah, kalau ini dia transduksinya lambat. Transduksinya lambat. Kenapa, Kak? Karena dia akan mempengaruhi terjadinya transkripsi balu translasi gitu. Itu ya bedanya antara kasus progesteron yang ada di soal sama yang ada di manusia gitu. Bisa dipahami ya nih ya? Oke. Nomor kedua. Nah, reseptor hormon progesteron pada osteokata merupakan reseptor intraseluler. Ini salah ya. Kenapa? Seharusnya dia membran, ya, reseptor membran non-genomik, karena dia berada di luar ya untuk fertilisasinya. Nah, ini ya, kalau ini adalah materi penggolongan hormon. Jadi hormon yang ada di tubuh kita itu dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar ya, yaitu ada hormon yang berasal dari turunan protein. Kemudian ada hormon yang berasal dari turunan steroid. Ada pula hormon yang merupakan derivat dari asam amino. Nah, ini beda-beda ya. Kalau untuk pada protein, misalnya ada insulin, glukagon, kemudian vasopresin atau ADH ya, ini nama lainnya vasopresin, dan ada oksitosin. Nah, semua ini adalah golongan protein. Kalau dia golongan protein,
secara harfiahnya dia memiliki reseptor terdapat pada membran. Reseptornya adalah membran. Sehingga pengaruh yang dihasilkan oleh adanya hormon tersebut menghasilkan transduksi yang sangat cepat. Transduksi yang cepat. Dan umumnya ini akan memicu terjadinya metabolisme sel. Metabolisme sel. Contohnya gimana, Kak? Contohnya keberadaan dari insulin dan glukagon. Ini adalah hormon yang akan mengatur kadar glukosa di dalam tubuh kita, gitu ya. Misalnya ketika kita makan, maka kadar glukosanya akan meningkat atau tinggi, betul ya. Nah, peningkatan glukosa ini nggak boleh dibiarkan, maka nanti tubuh akan melepaskan hormon insulin. Nah, insulin ini dia akan memetabolisme glukosa untuk diubah menjadi glikogen apa glukagon? Glikogen. Ya, kalau untuk hormonnya namanya glukagon. Nah, si glikogen ini adalah gula simpanan atau cadangan yang umumnya bisa disimpan pada organ hati atau liver dan juga bisa disimpan pada organ otot. Ya itu ya. Nah, itu untuk yang bagian glikogen. Nah, tetapi kalau misalnya kita lagi puasa atau kita nggak makan nih selama beberapa jam, maka itu akan menimbulkan penurunan glukosa. Nah, ketika glukosa menurun, hal ini akan memberikan feedback negatif kepada insulin. Nah, siapa yang diberikan feedback negatif? Yaitu apa? Ayo, yang bagian tubuh yang menghasilkan hormon insulin. Pankreas ya. Di mana pada bagian pankreas kita itu kan dia memiliki fungsi ganda ya. Artinya apa? Dia bertindak sebagai kelenjar eksokrin, juga bertindak sebagai kelenjar endokrin. Kenapa, Kak? Dia bertindak sebagai eksokrin karena pada bagian pankreas itu memiliki area yang kita kenal sebagai Pulau Langerhans. Nah, di sini ada Pulau Langerhans. Nah, di bagian Pulau Langerhans ini nanti dia akan mampu menghasilkan atau mensekresikan enzim pencernaan, sekresi enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaan ini nanti apa saja yang dihasilkan? Ada amilase, ada lipase, ada tripsinogen, ada kimotripsinogen, ada kimopeptidase. Nah, itu semuanya adalah enzim-enzim yang disekresikan oleh Pulau Langerhans. Nah, nanti enzim-enzim tersebut akan disalurkan menuju kemana? Nanti dia akan disalurkan menuju ke bagian usus ya. Nah, usus apa yang menerima enzim pankreas? Usus halus. Nah, bagian apa yang menerima pankreas enzimnya? Yaitu usus halus duodenum. Nah, jadi semuanya itu karena dia punya saluran
yang mengarahkan enzim tersebut ke tempat yang dia inginkan atau yang dituju, maka itu yang disebut sebagai eksokrin karena dia ada saluran. Nah, sementara ada juga nih bagian pankreas, dia hanya akan melepaskan suatu senyawa kimia yang kita kenal sebagai hormon. Nah, hormon ini dia tidak memiliki saluran, makanya disebut juga sebagai kelenjar buntu. Nah, terus gimana Kak cara bisa mengangkut hormonnya? Maka nanti hormon ini akan dibawa oleh darah masuk. Dia akan dibawa masuk ke pembuluh darah dan diedarkan melalui darah. Nah, nanti darah itu akan mengarahkan hormon tersebut ke sel-sel atau ke tempat yang memiliki reseptor untuk hormon tersebut. Nah, itu dinamakan sebagai kelenjar endokrin karena dia tidak memiliki saluran yang mengarahkan tempat yang dia tuju, melainkan dia akan masuk ke pembuluh darah. Masuk ke pembuluh darah, dan nanti dari darah inilah akan dibawa ke tempat yang memiliki reseptor hormon tersebut. Nah, itu ya bedanya antara eksokrin dan endokrin. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, kemudian ketika nanti hormonnya itu dia sudah mengenali daerah reseptornya, misalkan nih di situ ada insulin. Nah, insulin ini dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan membran. Nah, ini adalah bagian permukaan membran. Nah, di sini dia ada suatu reseptor. Biasanya reseptornya adalah berupa glikolipid. Lu mati ya malahnya. Glikolipid ya. Nah, maka nanti insulin yang ada di bagian darah itu dia akan nempel di bagian reseptor ini. Nah, ikatan antara bagian hormon dengan reseptor itu akan memicu terjadinya aktivasi protein messenger. Nah, di situ yang pertama dia akan mengaktifasi protein messenger primer ya. Nah, untuk protein messenger primer yaitu adalah protein G. Ini yang akan menerima perintah dari adanya hormon insulin gitu ya. Makasih Kak. Nah, kemudian nanti protein G ini dia akan terjadi proses fosforilasi di mana guanosin trifosfat akan menyediakan atau akan memberikan donor satu fosfatnya sehingga dia berubah menjadi guanosin difosfat. Oke, kemudian protein G ini dia akan berubah menjadi adenilil silase yang kemudian nanti akan memicu adanya aktivasi protein messenger sekunder. Nah, ini ada protein messenger sekunder. Untuk apakah? Untuk meningkatkan terjadinya metabolisme sel. Nah, itu dia terjadinya sangat cepat banget ya. Itu kalau dia reseptornya ada di bagian permukaan
membran. Nah, berbeda dengan yang kedua, misalnya nih ada dari golongan hormon steroid, yaitu ada glukokortikoid, mineralokortikoid, atau keduanya ini sering dinamakan sebagai apa? Hormon kortisol yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita saat kita dalam keadaan stres. Nah, maka ketika stres itu kan tubuh kita akan suka ngemil kan ya, suka makan, pokoknya makan yang ringan-ringan gitu loh ya. Kenapa? Karena itu ada pengaruh dari kortisol yang akan meningkatkan juga laju metabolisme tubuh, dipengaruhi oleh glukokortikoid gitu ya. Nah, atau juga ada seks hormon. Misalnya kalau pada laki-laki adalah hormon testosteron. Kalau pada perempuan ada hormon progesteron dan estrogen. Nah, kedua hormon ini nanti semuanya akan terikat pada reseptor intraseluler. Loh Kak, kenapa kok bukan permukaan membran? Karena ini adalah molekul yang terbuat dari lipid. Nah, sementara membran sel juga terbuat dari kelompok lipid. Karena dia sama-sama lipid, maka golongan hormon steroid ini bebas masuk ke dalam membran sel sampai ketemu reseptor yang berada di sitoplasma. Makanya disebut sebagai reseptor intraseluler. Dan biasanya ini kerjanya bukan untuk memicu metabolisme, tapi dia akan memicu terjadinya ekspresi genomik atau ekspresi gen. Nanti ya DNA ini akan dilakukan proses transkripsi membentuk mRNA keluar dan dilakukan proses translasi. Ini kalau dia reseptornya intraseluler. Makanya untuk jalur transduksinya sangat lambat karena memerlukan tahap-tahap yang agak panjang ya. Jadi ini untuk jalur transduksinya lambat. Kalau yang ini dari bagian permukaan langsung mempengaruhi metabolisme, maka untuk jalur transduksinya cepat. Gitu ya. Oke, nah yang agak ambigu adalah bagian derivat asam amino. Kenapa Kak? Karena ini sebagian ada yang bekerjanya melalui reseptor membran, ada juga yang bekerjanya melalui reseptor intraseluler. Mana saja Kak yang bekerjanya melalui membran? Nah, diketahui untuk yang bekerja melalui membran itu adalah epinefrin atau adrenalin. Ya, ini hormon adrenalin ini dia bekerja melalui reseptor membran. Sementara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gondok atau kelenjar tiroid seperti tiroksin dan triiodotiranin. Nah, ini dia bekerja melalui reseptor intraseluler gitu ya. Jadi tidak semua untuk hormon derivat asam amino bekerja melalui reseptor membran. Ada juga yang bekerjanya mengikuti reseptor intraseluler. Nah, untuk yang kedua hormon ini ya akan berdampak banget ya terhadap pertumbuhan. Jadi kalau orang kekurangan hormon tiroksin, dia akan mengalami kelainan, yaitu apa? Kelainan kerdil atau apa kerdil ya? Pendek ya, dia nggak bisa tumbuh secara normal. Kenapa? Karena kekurangan hormon tiroksin. Nah, ini makanya kalau misalkan kalian masak atau apa ya,
itu perbanyak atau jangan perbanyak juga sih. Ya secukupnya aja dikasih garam. Tapi garamnya juga harus garam yang beriodium. Nggak boleh garam yang apa tuh? Kan ada garam lembut, ada garam yang kasar ya. Nah, jadi kalian kalau masak itu menggunakan garam yang ada embel-embelnya beriodium. Nah, itu yang penting. Kenapa? Karena iodium inilah yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan hormon tiroksin ini ya. Nah, Kak, gimana cara masaknya? Karena iodium itu adalah senyawa yang mudah menguap, maka pemberian iodiumnya setelah dimasak, bukan ketika memasak itu. Jadi, misalkan kalian ingin memasak soto atau memasak sop gitu kan. Nah, jangan ngasih garamnya ketika dimasak, tapi setelah dimasak. Agar apa? Agar kadar iodiumnya tidak hilang atau tidak menguap gitu. Ya itu penting banget ya gitu. Karena percuma nih menggunakan garam yang ada embel-embelnya beriodium tapi dia ini yang ketika masak ya udah sama aja gak ada iodiumnya ya. Itu sama aja. Makanya dia banyak yang menyebabkan kenapa itu ya? Di sini mah gondok ya. Ini gondok ya. Kalau di sini gondok namanya. Kalau di sini gondong. Yang karena gondongnya kan dia bukan karena iodium, itu kenapa? Kalau gondong itu di bagian mana? Iya, itu di sini. Nah, itu kenapa kok di sini bukan di sini? Karena gondong itu disebabkan oleh virus ya, namanya virus mumps. Nah, itu adalah virus yang menyerang kelenjar parotid atau kelenjar saliva yang menghasilkan enzim alfa amilase pada rongga mulut kita. Ya, itu yang diserang oleh virus mumps. Kalau yang di bagian sini itu bukan karena virus tapi karena hiperaktivitas dari kelenjar tiroid dalam menghasilkan tiroksin karena kekurangan bahan baku gitu. Jadi bahan bakunya ada kurang nih tapi dia dibutuhkan lebih banyak, maka ya dia akan melakukan segala cara untuk menyediakan hormon tiroksin tadi kayak gitu ya. Oke ya, berarti ini salahnya di mana? Salahnya di bagian intraseluler. Seharusnya dia membran non genomik karena dia adalah fertilisasi eksternal, bukan internal seperti kayak manusia gitu ya atau aves dan sebagainya. Oke, sekarang kita bahas yang bagian C. Nah, ini penambahan miRNA. Nah, kemarin ya saya udah jelaskan bahwasanya kalian memerlukan pengetahuan 5 setidaknya jenis RNA. Apa aja kemarin? Ada snRNA, miRNA, rRNA, tRNA sama mRNA. Nah, itu ya harus difahami banget untuk secara garis besarnya aja fungsinya. Nah, kalau ada Mirna, itu apa ya Mirna itu kemarin? Iya, ini adalah RNA yang sifatnya inhibitor ya, itu inhibitor. Nah, ini inhibitor. Nah, mikroinhibitor RNA. Karena dia inhibitor, maka sifatnya menghambat siapa? Menghambat mRNA. Agar apa? Agar tidak agar tidak ditranslasi ulang. Dengan cara apa dia menghambat? Dengan cara melekat dengan mRNA. Jadi dengan cara menempel pada mRNA. Sehingga ketika ada mRNA, ini adalah mRNA-nya ya, perhatikan di sini. Ini adalah susunan mRNA. Kemudian dia di bagian sininya dia ditempeli oleh miRNA. Maka nanti mRNA-nya tidak bisa masuk ke dalam ribosom. Kalau dia nggak bisa masuk, ya maka nanti proses penyalinan kodon menjadi protein tidak terjadi atau tidak berlangsung. Nah, kalau dia nggak terjadi, maka pembentukan proteinnya
gagal. Nah, maka untuk pernyataan yang C ini dia benar. Kenapa? Karena ini ketika ada progesteron, meskipun dia ada progesteron, seharusnya kan nanti MOS mRNA bisa ditranslasi menjadi protein MOS kan. Nah, namun ketika mRNA-nya kedatangan pengganggu, nah sini dia kedatangan Mirna, maka Mirna ini dia akan mengganggu aktivitas dari MOS mRNA. Alhasil protein MOS-nya tidak terjadi atau tidak terbentuk. Nah, kalau di sini dia tidak terbentuk protein MOS, maka kaskade fosforilasinya akan terputus atau tidak akan berjalan berikutnya lagi. Maka ini benar ya. Nah, dia menghambat terjadinya pematangan oosit kata. Oke. Kemudian yang bagian D. Ini juga benar. MAP kinase yang terfosforilasi dapat menjadi marka. Ya, ini sangat jelas ya. Karena marka ini adalah penanda bahwasanya untuk yang matar atau yang matang itu dia ada bintik putih di bagian tengah coklatnya. Kalau misalkan dia belum matang, maka dia tidak ada bintik putih. Maka ini sangat jelas banget ya. Ini yang benar. Oke, untuk nomor yang kedua ini apakah ada yang tanyakan dulu? Ya, itu juga bisa terjadi pada proses pembekuan darah. Misalnya kan ketika ada luka ini dia akan memicu trombosit untuk mensekresikan hormon tromboplastin atau enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase akan mengaktifasi apa? Ayo, saya nggak tahu nih. Sambil saya minum dulu ya. Proses bukan darah gimana? Belum belajar? Udah orang belajar. Saya kasih clue deh. Awalannya P. D akan mengaktifasi protrombin menjadi trombin. Dibantu siapa? Oke ya. Jadi untuk vitamin K itu sebagai apa? Vitamin K sebagai koenzim, kalsium sebagai kofaktor. Bagi siapa? Bagi enzim trombokinase. Nah, kalau misalkan tanpa koenzim dan kofaktor, ya trombokinase ya tidak bisa bekerja secara maksimal karena kedua ini saling berhubungan ya atau saling membutuhkan sesama lain. Nah, kemudian nanti ketika dia sudah teraktivasi menjadi trombin akan mengaktifasi apa? Protein fibrinogen menjadi fibrin. Nanti fibrin itu akan mengikat bagian sel-sel darah menjadi platelet atau menjadi kepingan-kepingan yang dapat menyumbat adanya robekan pada bagian yang luka. Itu juga mengikuti efek domino dari kaskade fosforilasi sama juga ya. Ada lagi tanyakan di sini?